Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita lanjutkan kajian tentang biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di seputar akhlak Rasulullah dalam berinteraksi sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai pimpinan. Kali ini kita masih membahas tentang interaksi beliau dengan istri-istri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza zarathu ihdahunna qama ma'aha yushayyi'aha hatta walau kana mu'takifan. Dan jika salah seorang istri beliau berkunjung pada beliau, beliau pun berdiri ikut mengiring kepergiannya. Fa'an Safiyah binti Huyai, diriwayatkan oleh Safiyah binti Huyai, istri Rasulullah yang berasal dari bangsawan Yahudi. Qalat, dia berkata, kana Rasulullah mu'takifan. Suatu saat Rasulullah itikaf. Fa'ataituhu azuruhu. Saya mendatanginya untuk menengok beliau. Lailan, di suatu malam. Fahaddatstuhu, lalu aku bicara dengan beliau, ngobrol. Summa qumtu, kemudian aku pergi, berdiri untuk pulang. Faqama ma'i, lalu beliau pun ikut berdiri. Liyaqbalani, untuk menyambutku. Famarra rajulani mina ansar, saat beliau berdiri untuk menyambutku, tiba-tiba ada dua sahabat yang datang dari Ansar. Falamma ra'an nabiyya asra'a, saat beliau melihat Nabi, beliau pun kedua orang ini cepat-cepat meninggalkan majlis, cepat-cepat berlalu. Faqala an-nabiyyu ala rislikuma, jangan buru-buru. Innaha Safiyah bintu Huyai, ini adalah Safiyah binti Huyai. Faqala, lalu kedua sahabat itu mengatakan, subhanallah ya Rasulullah, maha suci Allah ya Rasulullah. Qala inna syaitana yajri minal insani majrad dam, sesungguhnya setan itu yajri, berjalan, ya, di dalam darah, aliran darah, ya. Setan itu masuk ke aliran darah. Wa ini khasyitu, dan aku khawatir, ay yakdzifa fi qulubikima su'an, dan aku takut setan masuk ke dalam hati kedua kalian. Apa maksud dari hadis ini? Satu saat istri beliau dari bangsawan Yahudi, namanya Safiyah, ya. Safiyah ini sangat diunggulkan melebihi istri-istri beliau karena kulitnya putih. Jadi dari Yahudi, matanya biru, sehingga beda dengan yang lain-lain. Kan yang lain-lain itu Arab, ya. Mungkin kulitnya nggak begitu putih seperti Safiyah, ya. Satu saat Safiyah mengunjungi Rasulullah saat beliau itikaf, melihat
Sofia datang, beliau pun berdiri. Mereka berdua ngobrol. Saat aku mau pulang, kata Sofia, Rasulullah pun berdiri mengiring kepergianku. Saat mereka sedang berlaku seperti itu, datang dua sahabat yang melintas. Mereka pun cepat-cepat pergi, ya, mempercepat langkahnya. Rasulullah kemudian berkomen, gak usah buru-buru, ini Mas Sofia. Lalu Rasulullah mengatakan, saya khawatir setan masuk ke dalam aliran darah kalian. Jadi maksudnya khawatir mereka menuduh ada perempuan lain. Ya, dianggapnya Rasulullah selingkuh nantinya sama perempuan lain, karena mereka belum kenal betul Sofia. Kan tentu pakai cadar ya. Jadi nggak dikenal. Ini Sofia, subhanallah mereka. Nah, berarti sudah ada tuduhan. Sama siapa tuh, gitu kan? Nah, ini sempat menjadi kecemburuan istri-istri beliau. Sampai nanti di hadis yang lain sering dikatain dasar anak Yahudi gitu. Suka diomong begitu. Sehingga beliau menangis. Fata'ammal kaifa qama ma'ah mina mu'takif. Bagaimana Anda renungkan Rasulullah ketika dikunjungi istrinya, beliau merespon dengan berdiri dari tempat itikaf. Lalu mengiring kepergian istrinya ke rumah. Liyarja'a ilal bait, lalu dituntun ke rumahnya. Liyahmiha, supaya Rasulullah melindungi beliau di jalanan. Wa yar'aha ma'anal mu'takif la yakhruju minal masjid illa lidarurah. Seperti Anda ketahui, orang yang lagi itikaf itu tidak boleh keluar dari masjid kecuali darurat. Ya, jadi mengiring istrinya itu bagian dari darurat. Sampai begitunya dikunjungi istrinya itu sampai diantar kembali. Ya mungkin suasana kita mungkin beda dengan dulu ya. Dulu belum ada listrik. Jadi Rasulullah khawatir ya. Perempuan jalan sendirian pulang dari masjid ini akan menimbulkan fitnah. Maka dikawal oleh Rasulullah. Laqad asya Rasulullah ma'a zaujati tahirat hayyatan sa'idatan tayyibah. Rasulullah hidup bersama istri-istrinya yang suci dengan kehidupan yang bahagia sekali. Idza kanat tatbiqan amaliyan. Karena beliau juga mempraktekkan apa yang Allah suruh dalam surat 4 ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gaulilah mereka dengan cara yang baik. Fala ajba ba'da dzalika an nara nabiyya yatahaddats an hayati zaujiyya liqauli khairukum. Karena itu Rasulullah pernah menyindir, sebaik-baik kalian khairukum li ahli, adalah yang paling baik pada keluarganya. Wa ana khairukum, dan aku adalah sebaik-baik kalian li ahli, terhadap keluargaku. Jadi Rasulullah memberi contoh bagaimana seorang suami bersikap pada istrinya. Wa qala, dalam bagian lain Rasulullah menyatakan akmalul mu'minina imanan, yang paling sempurna orang mukmin imannya, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum li lisaihim khuluqan, dan orang-orang yang terpilih di antara kalian adalah khiyarnya kalian. Orang yang terbaik di antara kalian akhlaknya kepada istrinya. Jadi orang-orang pilihan adalah orang yang bersikap baik pada istrinya. Fala yunqal anhu fi yaumin min ayyam annahu daraba imra'atan. Tidak ada berita satupun tentang Rasulullah bahwa beliau pernah memukul istrinya, aw haqqaraha, atau menghina istrinya. Ya, jadi menghina itu bisa jadi mengait-ngaitkan dengan keluarga. Ya, mungkin bapaknya yang dihina, ibunya yang dihina. Itu kan nggak ada kaitan dengan istri sebenarnya. Fa'an Aisyata, diriwayatkan oleh Aisyah, qalat, Aisyah berkata, ma daraba Rasulullah syai'an qat biyadi. Rasulullah belum pernah memukul dengan tangannya sekalipun. Wala mar'atan, tidak pernah memukul perempuan. Jadi kepada istrinya belum pernah,
kepada perempuan lain pun tidak pernah. Wala khadiman, tidak pernah kepada khadim, illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali saat perang. Ya, ini pasti ya, namanya perang nggak mukul ya gimana. Jadi kalau beliau berbuat kekerasan itu terjadi saat perang. Wa aina hadza min hali ba'dhi rijal al-yaum, bagaimana kita lihat sikap laki-laki sekarang. Tajidu rajul tamtaddu yadahu ila zaujatihi, banyak sekali yang memanjangkan tangannya kepada istrinya, maksudnya memukulnya. Wa yadribuha, dan memukulnya, imma ala wajhiha, bisa jadi ke arah wajahnya, au ra'siha, atau kepalanya, au dzuraha, atau punggungnya, wa rubbama stakhdama asan, bahkan ada yang menggunakan tongkat, au hidhaan, atau menggunakan sepatu, ya, dilempar, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya. Li latifihi asbab, li atfahil asbab, karena urusan yang sepele. Jadi banyak karena urusan sepele seorang suami berbuat kejam pada istrinya. Waqad tsabata 'anin nabiyyi anna qala, Rasulullah pernah menyatakan, la tadribu ima Allah, janganlah kamu memukul hamba-hamba Allah. Faja Umar, datanglah Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah. Faqal, lalu Umar menyatakan, da'irnan nisa ala azwajihinna. Kata Umar, perempuan-perempuan, istri-istri ngelunjak sama suaminya. Ainusyuzna nasyazna alaihinna wajtara'na. Mereka setelah nusyuz dan ngelunjak, berani pada suaminya. Farakhasa fi darbihinna. Maka Rasulullah kemudian memberikan izin untuk memukul istri. Fa'atafa bi'ali Rasulillah nisa'un katsirun yashkuna azwajahunna. Maka kemudian banyak kaum perempuan datang pada Rasulullah yang mengadukan kekerasan yang mereka terima dari suaminya setelah Rasulullah mengatakan itu. Ya, jadi tadinya Rasulullah melarang, banyak yang lunjak. Begitu banyak lunjak, Umar protes, maka diizinkan. Begitu diizinkan, ibu-ibunya datang pada Rasulullah. Ini akibatnya kalau diizinkan. Jadi kami menjadi korban. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, laisa ulaika bi khiyarikum. Mereka-mereka itu yang memukul istri bukanlah orang-orang pilihan. Nah, begitu kata Rasulullah. Meskipun diizinkan, mereka adalah bukan orang pilihan. Ai artinya an-rijal, suami-suami, alladzina, yang yadribuna nisahum, memukul istri-istri mereka, laisu bi khiyarikum, bukan orang-orang pilihan. Bal khiyarukum, akan tetapi yang menjadi pilihan, orang-orang pilihan kalian, la yadribuna nisahum, tidak memukul istri, wa yatahammalunahunna, dan sabar menghadapi mereka. Ya, itu orang-orang pilihan. Walidzalika qalatil Arab, karena itu orang Arab mengatakan, la yukrimuhunna illa karim, tidak menghormati istri kecuali orang yang mulia. Wala yahinuhunna illa laim, dan tidak menghina istri kecuali orang yang tercela. Yaglibnal karam wa yagliban li'am. Waqad asalla birrifqi bin nisa. Rasulullah dalam kesempatan lain berwasiat, istausu bin nisai khairan, berwasiatlah kalian, hendaklah kalian saling berwasiat terhadap istri-istri dengan baik. Fa innahunna khuliqna min dila', karena perempuan itu dicipta dari rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in fid dila' a'lahu, dan rusuk yang paling bengkok adalah sebelah atas. Kata ulama,
statement Rasulullah ini untuk menyindir yang paling atas itu mulutnya itu loh. Nah, yang paling parah perempuan itu mulutnya itu. Jadi mulutnya bawel, cerewet, tukang ngomel itu, ngeromet, nggak karu-karuan. Kadang-kadang ngeromet terhadap dirinya sendiri. Kalau kesel dia ngomong sendiri. Nah itu ya. Fa idza dhahabta tuqimuhu. Jika kamu berusaha meluruskannya, tadi Rasulullah mengatakan bahwa asal kejadian perempuan itu rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok. Jadi kalau kamu lempengin, patah. Patahnya itu sindiran buat cerai. Kalau kamu kepengen istrimu lurus, maka cerai. Jangan punya istri. Maka tidak ada yang memarahimu. Ya, kalau mau nggak ada yang marahin, jangan pernah punya istri. Yang marahin ya paling ibu-ibu, bukan istrinya. Ya, emak-emak. Power of emak-emak. Wa in taraktahu lam ya'jal lam yazal a'waj. Jadi kalau kamu luruskan, dia bengkok, dia patah. Tapi kalau kamu biarkan, dia bengkok. Fastausu bin nisai khairan. Karena itu saling menasihatilah kebaikan kepada perempuan. Maksudnya tetap dinasihatin, tapi jangan berharap bisa benar-benar lurus. Jadi sudah wataknya. Seperti yang disampaikan oleh Aisyah Dahlan, perempuan itu memang punya stok kata-kata itu 21.000 per hari. Kalau laki-laki cuma 7.000. Jadi dia pelampiasannya itu lewat mulut. Ngomong nyerocos itu sudah Jadi kalau kita larang, maka sama dengan menutup letusan gunung. Gimana tuh? Ya menjalar kemana-mana. Jadi sakit hati, kering gitu. Itu penyebab. Jadi dia pelampiasannya lewatan ngomong. Ya, jadi itu wataknya sudah begitu. Jadi sudah kejadiannya begitu, asal kejadiannya nggak bisa berubah. Maka kalau nggak mau ya jangan punya istri. Itu kan? Nah, itu maksudnya nasihat dari sini. Fi hadzal hadis, pada hadis ini merupakan imbauan ala rifqi bin nisa, untuk berbuat lembut kepada perempuan. Jadi kita ini harus mampu berdiplomasi. Harus berdiplomasi. Jangan dijawab langsung. Omongan itu harus disaring dulu. Jangan spontan. Yang membuat terjadi pertengkaran itu spontan. Ya dia datang terlambat, udah tahu beras habis, anak sakit. Nah, karena dia otaknya banyak pikiran, langsung dijawab. Nah itu terjadi pertengkaran. Diemin aja dulu, duduk dulu. Karena itu suatu etik ya. Suami datang itu jangan diajak ngomong dulu, antara 5 sampai 10 menit. Ya, karena udara luar itu harus menyesuaikan diri dengan suhu di rumah. Kan boleh jadi suami itu membawa rekaman buruk dari bosnya, barusan dimarahin. Kan istrinya nggak tahu kejadian di kantor bagaimana, nggak tahu. Mungkin dia ruwet ngurusin anak buah, pekerjaannya nggak selesai, sementara waktunya harus pulang, telat dimarahin sama suami istrinya. Nah itu kan jadi beban itu, kan? Maka sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Imaduddin Abdurrahim, yang paling mahal yang ada pada manusia itu adalah kemerdekaan. Ketika kemerdekaan kita dibatasi, itu yang membuat kita tidak bahagia. Jadi seorang suami seharusnya bebas berbuat apa saja, asal dia bisa meyakinkan bahwa yang dia lakukan adalah baik. Gitu. Jadi kalau dia apa-apa tertekan oleh istrinya, itu tidak bahagia. Ya, boleh jadi karena perbuatan masa lalu. Jadi apa yang kita lakukan kebaikan udah nggak peduli siapapun, tidak boleh menghalangi.
keburukan kita coba tahan, jangan sampai kita lakukan. Kita yakinkan apa yang kita lakukan itu baik. Ya, contohnya kita menghadapi masalah, mau ngerjain sampai selesai, nanti pulang dimarahin. Kali ini kan miskomunikasi. Ya. Istri sering, karena itu tadi stok kata-katanya banyak, dia nggak bergaul, ya, di rumah saja, apalagi masih ada anak-anak kecil yang harus dirawat. Stok kata-katanya banyak, belum tertumpahkan pada siapapun. Jadi suaminya pulang itu jadi target. Nyerocos dia. Gitu kan? Nah, seorang suami lebih melihat masa depan. Ketika dia mendapat curhatan dari istrinya, maka dia berusaha mencari jalan keluar. Contohnya, dalam sebuah dialog, seorang istri mengeluh. Ya, Pak, saya kerjakan ini dari pagi loh. Baru ini istirahat, baru selesai. Lalu suaminya menangkap, wah, kalau begitu istri saya repot sekali. Mesti saya carikan pembantu. Begitu pemikiran suami. Wah, kalau ada pembantu, saya gajinya dari mana, orang pendapatan hari-hari aja pas-pasan. Oh, ada cara, lembur. Lemburlah dia. Pulangnya telat. Istrinya marah-marah. Jadi dia berpikir heran, saya lemburkan buat pembantu. Padahal menurut psikologi, istrinya curhatan itu bukan untuk dicarikan pembantu. Untuk didengar saja. Gitu. Dengerin aja. Menjadi pendengar yang baik. Jadi kita itu lebih memposisikan menjadi pendengar yang baik. Jangan dijawab dulu, didiemin aja. Wah, kok diem aja? Nah, baru dijawab. Iya gitu katanya. Saya belajar dari penuturan itu, doktor itu, Aisyah Dahlan. Ya. Dia banyak cerita tentang perilaku suami istri. Kita harus dengerin. Begitu, sehingga kita bisa mendapatkan keharmonisan. Kita lanjutkan. Jadi menurut Rasulullah, perempuan itu memang sudah dibuat tadi itu, ya. Asal kejadian ini dari tulang rusuk yang bengkok, nggak bakal bisa lurus. Nah, karena bengkoknya itulah menjadi keindahan. Ya kan? Contohnya ini tepi-tepi meja, ini lurus namanya, ini nggak bagus, nuncep, harus bengkok. Bengkok itu nggak selalu jelek. Bengkok nggak selalu jelek, ada bagusnya. Contohnya ujung-ujung HP nggak dibikin nancep gitu kan, presisi, tapi dibuat bengkok supaya nyaman. Nah, begitu juga istri dari segi artistik. Nah, dia lebih suka pada keindahan. Kalau kita kan kaku, maunya lurus. Ya, kita maunya lurus. Rumah itu maunya blong, nggak kelihatan apa-apa. Istri mah nggak ada kiwir-kiwir lah. Itu mengganggu orang jalan sebenarnya. Ada pot di sebelah sini lah. Aduh, ruwet amat ini. Bagi seorang suami begitu. Tapi istri mah bagus saja. Direnda-renda lah, diputer sana, puter sini. Menurut dia bagus. Nah, maka kita harus menjaga privasi masing-masing. Daya kreasinya jangan ditutup, jangan dihentikan. Mau begini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi nanti dia kaku, sakit akhirnya. Biarin dia berkreasi. Mau ngapain, bagus menurut kamu aja. Ya kan, begitu kan? Begitu juga masakan. Masakan menurut dia enak aja, walaupun pahit rasanya. Enak. Enak nggak Pak? Enak. Gitu. Jadi bahkan Islam juga membolehkan bohong dalam urusan rasa. Karena rasa kan sulit diidentifikasi, sulit didefinisikan rasa itu. Ya kan? Bagaimana surga itu? Ya Rasulullah memberikan pernyataan yang sederhana. Apa itu?
belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, bahkan belum pernah terasa tergetar dalam hati. Karena rasa itu susah. Coba kita pernah menjumpai teman kita, pernah menikmati suatu menu makanan. Kita tanya, rasanya bagaimana? Susah dia gambarin. Sama dengan orang belum berumah tangga, nanyain sama orang yang berkeluarga, gimana rasanya jadi suami? Susah lah cerita ini. Udah kamu anu aja. Ada suka dukanya itu kan? Ada apa? Ada siapanya? Serem-seremnya. Begitu. Susah diceritainnya susah. Ada suka dukanya. Wal ihsan ilaihinna, dan harus berbuat baik pada mereka. Wasabru ala auji akhlaqihinna. Jadi menghadapi istri itu adalah ladang pahala. Ya, kecerewetan mereka. Nanti ada ayat begini. Ada ayat asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, namun sesuatu itu lebih baik untukmu. Dan Allah menjadikan pada mereka kebaikan yang banyak. Para ahli tafsir ini mereka-reka. Apa kebaikan pada istri yang galak pada suaminya? Sesungguhnya pada mereka ada kebaikan yang banyak. Maka menurut mereka, menurut ahli tafsir, banyak anak-anak soleh, banyak anak-anak yang terlatih, banyak anak-anak yang pinter, lahir dari rahim ibu yang cerewet. Karena dia cerewet sama anaknya tuh, pinter anaknya tuh. Nakal nggak boleh, kesana nggak boleh, ketat gitu. Jadilah anak kita pinter. Atau kita sendirilah rasain, ibu kita cerewet nggak? Waktu kita menghadapi pendidikan dari ibu kita yang cerewet itu, kita kesel. Main nggak boleh, itu nggak boleh. Seperti yang disampaikan oleh Pak Habibie katanya. Ibunya khawatir. Terbalik dia mah. Karena selalu melihat Pak Habibie itu baca buku. Jadi nggak pernah main. Jadi malah baca bukunya diberhentiin. Karena dianggap anak ini nggak wajar. Ayo main-main sana. Suruh main malah. Kalau kita kan terbalik. Jadi setelah berapa lama ditengok lagi, masuk lagi ke kamar baca buku lagi. Ini Habibie dari kecil sudah kelihatan. Mungkin anak-anak kita juga kalau kita deteksi ada perilaku positif yang aneh, pasti itu ke bawah sampai gedenya. Ya. Dia akan lebih menonjol daripada saudara-saudaranya. Pasti begitu. Nah, jadi menghukum anak itu dengan cara kita sendiri yang mendidik. Nah, anak-anak kita ini di bulan Ramadan tertangkap tangan, merokok, tidak masuk sekolah, dan bergerombol di warung. Remaja-remaja kita. Pertanyaannya adalah, apakah orang tuanya tahu? Jelas nggak tahu. Nah, bagaimana pembinaannya? Nah, ini ya. Tapi saudara, itu tadi. Bahwa manusia itu punya kepribadian yang unik. Jadi kan kita kalau kumpul dengan guru-guru itu, tahun depan kemudian ada yang menyatakan pengen berangkat ke luar negeri karena kuliah diterima di Al-Azhar. Belum lama ini dari Al-Inayah diterima di Al-Azhar. Bagaimana komen dari guru-guru? Ternyata murid ini dulunya suka telat. Jadi nggak sepi dari kekurangan, kok bisa dia manuver? Entah apa yang terjadi. Jadi titik baliknya itu, titik kesadarannya justru setelah dia tamat. Nah, kita nggak pernah tahu.
Ya kan? Waktu sekolah kita sampai kesel. Sampai kayaknya udah habis-habisan. Tapi ternyata di waktu tertentu dia sadar. Nah, maka itu kita harus mempunyai pengharapan. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Berdoa pada Allah supaya sadar. Waqala Rasulullah selanjutnya mengatakan, innal mar'ata khuliqat min dila'. Sesungguhnya perempuan dicipta dari rusuk yang bengkok. Nah, ini soal rusuk yang bengkok ini bukan muda, bukan tua. Yang tua juga sama. Jadi istri itu kadang-kadang punya sikap kekanak-kanakan. Ya, contohnya ada-ada saja gitu. Jadi kalau menginginkan sesuatu kadang-kadang katanya itu tempe, saudara. Ada tempe bacem. Kalau menurut kita ya udah cukup. Tapi dia beli lagi tempe goreng. Padahal sama gitu. Jenisnya sama. Tapi dia ingin beda-beda. Itulah sikap artistik gitu. Sikap seni gitu loh. Sudah ada jeruk. Dia beli pisang lagi. Karena dia kepengen warna-warni. Dimakan mah enggak. Mungkin saudara-saudara sama. Ini bukan pengalaman saya doang ini. Jangan-jangan Pak Ustadz pengalaman ini. Ya pengalaman saya juga ngajar ibu-ibu suka begitu. Jadi mereka begitu itu yang membuat suaminya marah. Karena suami itu melihat satu prinsip gitu. Buah satu. Dia mah enggak, rambutan harus ada, apel harus ada, ini harus ada. Dimakan mah enggak. Cuman buat variasi saja. Nah memang begitu perempuan itu. Jadi nggak bisa lempeng, flat itu nggak bisa. Maka Rasulullah sudah ingatkan, perempuan itu sudah bawaannya bengkok. Ya, dicipta dari rusuk yang bengkok. Artinya memberitahu kita, kalau kamu lempengin nanti patah, ujung-ujungnya cerai. Contohnya ada istri yang masih menyimpan album teman-temannya, ya biarin aja itu teman masa lalu, beri kebebasan dong, ya kan? Ada teman laki-lakinya masih disimpan sama dia, ya biarin aja itu hak dia. Wong temenan sebelum berumah tangga kok. Kita juga punya teman, mau tak dihapus? Yang lawan jenis juga ada, kan buat kenang-kenangan. Ya biarin aja. Yang penting jangan beralih ketika dia berumah tangga dengan kita. Punya tetangga, punya teman masa kecil, diamin aja, biarin. Jodoh nggak kemana kok. Kalau dia udah nggak berkenan, kita cari lagi. Susah-susah amat sih. Pan begitu. Kok dipikirin itu aja ya berantem nantinya. Jadi banyak orang berumah tangga mengira pasangannya itu adalah hak milik. Jadi seakan-akan kalau udah jadi tuh semua kayak boneka diatur. Jangan begitu, dia punya pribadi. Dia punya selera. Kalau dia senang bakso kita nggak senang, jangan dimarahin. Biarin aja dia makan sekenyang-kenyangmu. Tapi jangan kasih aku, gitu kan. Contohnya gitu, kalau kita punya selera berbeda, jangan dimarahin karena selera dia. Kecuali seleranya melanggar syariat. Nah, itu yang nggak boleh. In turid iqamatad dila taksiruha. Kalau kamu berusaha meluruskan tulang yang bengkok, maka akan patah. Ini peringatan dari Rasulullah. Kalau kamu betul-betul ingin flat, maka kamu akan cerai. Berujung perceraian. Ya. Kamu kok cerewet banget? Iya cerewet, memang cerewet, tapi kan cantik. Kenapa kau pilih yang cantik? Dulu nggak pernah tanya cerewet nggak kamu? Nggak. Yang kau cari kan cantik, ya kan? Udah dapet cantik ya udah, kan nggak dulu nggak pernah nanya cerewet apa enggak. Maka itu kalau mau cari yang nggak cerewet, carilah yang bisu, kan begitu. Jadi jangan
Jangan punya istri yang terlalu cantik. Nanti sampai akan cemburu kalau ada orang ngeliatin. Begitu. Kalau ketemunya jelek jadi bikin susah. Ya udah kita jelek, dapatnya jelek. Jadi seakan-akan kok jelek terus ini. Nah, jadi kan akan membuat perempuan istri yang terbaik adalah yang jika dipandang membuat kita terpesona. Hilang kesedihannya menatap wajah istri. Ya kan? Iya, kayak baru nikah, seakan-akan dunia milik berdua. Ya kan? Kok setelah menikah kok jadi nomor 2? Nah, ini namanya gangguan setan. Fadariha ta'syubiha, maka biarkanlah dia hidup dengan kebengkokannya. Begitu kata Rasulullah. Jadi asal kejadian perempuan itu tulang rusuk yang bengkok. Jangan kau luruskan. Biarkan dengan kebengkokannya. Ada sisi positif dari bengkoknya itu yang kita nggak tahu, ya kan? Karena kita ini flat. Katanya sudut pandang perempuan itu ke kanan dan ke kiri. Kalau kita sudut pandangnya lurus. Sehingga kalau laki-laki mengatasi masalah, dia melihat akibatnya. Dia melihat akibatnya. Kalau perempuan enggak melihat kanan kiri, dia melebar. Sehingga dalam sebuah survei, kalau kita suami istri, contohnya masuk ke Tanah Abang itu, kita mau pusing. Perasaan ini kanan kiri jualannya sama. Oh, kenapa banyak amat sih yang jualan? Benda yang dijual sama, tapi menurut istri berbeda. Oh, itu bentuknya ini bentuknya ini, beda-beda. Hah? Lah iya, menurut kita kok sama di Pasar Rawu itu. Kalau nyari kitab kan nyelempet adanya di tukang kain itu. Ya, toko kitabnya semakin sempit sekarang. Jadi diisi dengan sarung sampai ke atas. Perasaan itu kok jualannya sama, kanan kiri. Dari pagi sampai sore ditungguin apa ya laku itu ya. Kita bertanya, tapi kalau nggak laku kenapa dia banyak? Nah, perempuan itu senang melihat begitu itu. Kalau laki-laki kebanyakan kepada otomotif. Kalau ngelihat motor, ngelihat tentang teknologi, dia senang variasinya. Kalau perempuan busana, model-model, senang. Jadi beda ruangnya, beda sudut pandangnya. Nah, kita harus memberikan ruang itu. Jadi kalau masuk ke toko baju udah duduk aja, udah kamu yang muter-muter sana, pusing saya. Sebaliknya kalau dia masuk ke toko buku udah kamu duduk aja, aku yang lihat-lihat. Ini duniaku. Saya kalau mau masuk ke toko buku udah pusing, apalagi bahasa Arab semua, baca juga nggak bisa. Jangankan tamu yang jualan kitab aja pusing, stok kitabnya dia nggak tahu. Tapi orang yang ngerti seneng. Kalau nggak ngerti ya itu, makanya itu beda sudut pandang. Kita harus memberikan hak. Jangan karena berumah tangga dengan kita lalu semuanya dihilangkan. Itu hak dia. Kita lanjutkan. Faminal wajib ala rajul ayasfira 'alaiha wa yatahammal ma yasturu minha. Maka yang wajib bagi seorang suami adalah sabar menghadapinya. Jadi memang ditugasi kita untuk sabar. Sabar terhadap istri itu akan mendatangkan pahala. Wa mazalan nabi yaqrir hadhi wasiya kullama hanatil fursah. Senantiasa Rasulullah mengulang-ulang nasihat ini ya dalam kesempatan yang berbeda-beda. Jadi Rasulullah selalu menasihati. Ya, karena itu genting kalau kita hadapi dengan kekakuan, kekasaran, maka akan mudah retak, akan pecah. Pak Wakil Wali Kota sudah melaporkan jumlah orang yang naik ke pengadilan untuk bercerai meningkat, terutama dari istri-istri yang berkarir.
Kebanyakan pegawai negeri, yang istrinya pegawai negeri itu kebanyakan yang mengajukan cerai gitu loh maksudnya. Jadi cerai ini bukan dari suaminya, tapi dari istrinya. Jumlahnya meningkat. Itu kenapa? Karena seorang istri tertekan begitu dia melihat punya kekuatan, wah kamu ini macem-macem ngatur saya, ngatur ini, gara-gara menikah saya jadi kebebasannya berkurang. Nah, dia jadi nggak mau. Jadi banyak perempuan membiarkan dirinya menjanda daripada punya suami yang ruwet. Ruwet ya. Nah, maka kita harus toleransi ya. Dan dalam sebuah khutbah haji wada, haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah, beliau juga bernasihat tentang perempuan. Ala wastausu bin nisai khairan. Ingatlah kalian, hendaklah berwasiat baik kepada perempuan. Fa innamahunna awanun al indakum. Sesungguhnya mereka tawanan di sisimu. Jadi seorang wanita ketika menjadi istri kita, dia menjadi tawanan kita. Karena dia terikat oleh hukum. Ya kan? Dia nggak bisa ngelayap sembarangan, harus izin suaminya. Kemudian dia juga berkewajiban untuk menata rumah tangganya, apalagi kalau punya anak, nggak ada pembantu. Oh, itu repot bener itu. Menurut pengalaman saya ya, kalau kita pasangan pengantin baru punya anak, nggak ada yang bantu, waduh repot bener itu. Repot aja. Kecuali kita dekat dengan keluarga. Ya, jadi sebab kalau udah megang anak, nggak bisa megang yang lain-lain, nggak bisa nyuci, nggak bisa nyetrika, nggak bisa ngatur rumah, suaminya kerja. Ya, begitu suaminya datang, dia melihat rumah tangganya porak-poranda, marah dia. Itu kan? Seorang istri merasa dari pagi udah kerja, ngurusi anak ini, cerewet, apalagi kalau sakit. Sehingga waktunya tersita, nggak bisa ngurus rumah tangga, dimarahi pula. Nah ini makanya rentan di usia-usia baru berumah tangga. Tapi kalau yang udah pengalaman sih, ya udah terbiasa. Yang belum tahu kaget biasanya. Ya, kok pasangan saya marahnya seperti itu? Dia nggak pernah lihat marah kan? Sebelum menikah nggak pernah kelihatan marah. Senyum-senyum terus, loman, ya sayang. Tapi setelah menikah kok kelihatan seperti horor. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Kalian tidak memiliki mereka selain itu, katanya. Maksudnya mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, seorang istri yang ngurus anaknya praktis nggak bisa bekerja. Berat loh memang. Kalau nggak percaya coba handle aja. Ya, bayi yang masih nangis tuh, masih usia tahunan lah, setahun 2 tahun. Waduh, susah banget itu. Ya, berdasarkan pengalaman kalau nggak ada pembantu repot. Apalagi jauh dari keluarga. Artinya dia orang mana, suaminya orang mana, terus pindah ke rumah baru. Nggak ada pembantu, punya anak, ya, yang membutuhkan perhatian penuh. Wah, itu susah. 1-2 tahun lah sebelum seorang anak bisa ngomong. Sebab anak kalau usia tertentu kan sakit itu dia nggak bisa ngomong, nangis saja bahasanya. Jadi orang tuanya juga bingung nih sakit apa gitu. Tapi kalau udah bisa ngomong dia ngasih tahu kan. Apa sakit sebelah sini, sakit sebelah situ dia tahu. Ini sebelum bisa ngomong ini berat itu. Wa inna makanan nabiyyu yakariru wasiyata bin nisa lima ya'lamahu min halihinna lati la yaqdiru ala tahammuliha ba'du rijal. Nabi sering mengulang-ulang wasiat agar bersikap baik pada istri karena Rasulullah tahu betul ya. Banyak suami-suami yang nggak tahan melihat kondisi seperti ini. Nah, itu di awal-awal pernikahan biasanya ya. Kalau nggak dekat sama keluarga, jauh dari keluarga, nggak ada yang bantu. Apalagi hidup di kota yang semuanya rata-rata egois, ya.
Tidak pernah mau tahu. Kalau di kampung kan tetangganya bisa megangin tuh. Ya, jadi istri bisa nyuci, bisa ngeberesin bebenah lah singkatnya. Tapi kalau nggak ada yang megangin berat. Fayahmilu aujul mar'a ala yafariqaha fayatafarraqu syamluhu wa tashadat usratuhu wa ahlu. Jadi Rasulullah tahu banyak laki-laki yang tidak bisa menguasai dirinya saat marah melihat rumah tangga yang berantakan. Ya, alih-alih dia membantu, karena suaminya mau membantu juga udah pusing dengan urusan kantor. Berbagai masalah yang dihadapi di urusan kantor, dia pulang melihat rumah tangga berantakan. Nah, inilah memicu kemarahan. Ya, seharusnya suami yang bijak turut ambil bagian, cari tahu kenapa. Jadi jangan melihat anunya aja, ya, akibatnya saja, tapi melihat sebabnya. Kenapa sebabnya bisa begini? Walidha arsyadan nabiyul azwaj fi haditsin akhar ila ma fi salahu awalihim ma usarihim. Kata Rasulullah di hadis yang lain, la yafraqu. Seorang suami janganlah marah pada istrinya. In kariha mina khuluqan, kalau dia benci pada istrinya dalam suatu masalah, dia radhiya mina akhar. Dia akan ridho pada masalah yang lain. Contohnya dia benci karena istrinya cerewet, tapi kan dia cantik. Nah, Anda kan pengen cantiknya. Dulu nggak milih cerewet, nggak cerewet kan? Nggak pernah bertanya apa cerewet, apa enggak, dulu nggak pernah dipertanyakan. Tapi yang dilihat cantik, ya kamu dapat cantik sudah. Sudah dikabulkan oleh Allah, dapat cantik. Pengen lagi yang nggak cerewet. Ya, jadi kalau mau cari yang sempurna, bertanyalah pada diri kita, apa kita juga sempurna, gitu kan? Kita sudah memberi cukup, paling tidak itulah. Kalau punya anak itu harus ada yang ngebantu lah singkatnya. Kalau nggak ada itu pasti terkuras itu energinya. Maka rata-rata istri yang baru punya anak satu itu pasti berat tubuhnya turun secara signifikan. Ya, kurus pasti. Karena itu ngurusi anak, nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Wa hakadha faqad kana nabiyyu hasanul isyrah ma zaujati. Begitulah Rasulullah mencontohkan, ya, mencontohkan pergaulan pada istri-istrinya. Daimal bishr, beliau senantiasa tersenyum. Harisan ala idkhali surur ila nufusihinna. Beliau selalu berupaya untuk menyenangkan istri-istrinya. Yajlisu ilaihinna, beliau duduk untuk mendengarkan curhatan istri, keluhan istri. Wa yakulu ma'ahunna, makan bersama. Wa yuhaditsunahunna, ngobrol. Wa yumazihuhunna, bercanda. Wa yushawiruhunna, bermusyawarah. Wa yastami'u ilaihinna, dan mendengarkan keluhan-keluhan. Jadi kita jangan otoriter. Sebelum kita memutuskan urusan rumah tangga, itu harus mendengar dulu keluhan istrinya, masukan dari istrinya, ya. Kalau yang bersangkutan dengan keluarga, mengikat. Kalau hukumnya akan mengikat, contohnya pindah mencari tempat, itu harus musyawarah. Mencari sekolah, kita musyawarah, karena anaknya milik berdua kan. Anaknya kan anak dari dua, ya. Jadi bukan anak kita saja, juga anak dia yang melahirkan. Jadi pertimbangkan sekolahnya di mana. Kalau kita nanti kerja, yang antar jemput kan istri. Nah, bisa nggak? Efektif nggak? Contohnya itu, semuanya harus dibicarakan. Ala Abi Dzar Al-Ghifari, diriwayatkan dari Abi Dzar Al-Ghifari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, innakum sataftihuna Misra. Kamu akan menundukkan Mesir. Begitu pesan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Wa hiya ardun yusamma fil qirat. Mesir adalah sebuah negeri yang di sana berlaku qirat. Qirat ini adalah timbangan. Ya, sehingga orang yang salat jenazah dapat 1 qirat. Orang yang salat plus mengiring jenazah dapat 2 qirat. Wa amal qirat ya Rasulullah.
Qirat itu apa ya Rasulullah? Sama dengan Jabal Uhud. Nah, emas sejabal Uhud. Itu urusan ukuran qirat akhirat. Tapi qirat dunia ini menjadi ukuran di Mesir katanya. Qirat, karat, ya, berapa karat. Fa idza fatahtumuha, jika kalian sudah menundukkan Mesir, fa ahsinu ila ahliha, berbuat baiklah kepada penduduknya. Fa inna lahum dzammatan, karena penduduk Mesir itu ada yang teguh memegang janji. Orangnya jujur-jujur. Hati-hati, jangan suka ngibul. Ini pesan Rasulullah kepada bawahan beliau. Nanti kalau kalian menjadi penguasa di sana, jangan tukang ngetuk, karena mereka orang-orang yang jujur. Begitu kata Rasulullah. Warahman, serta orangnya kerunyahan. Orang Mesir ini pesan Rasulullah. Waqala dhammatu wasahran, serta keluarga. Tuh, karena katanya Hajar, istri Nabi Ibrahim, itu berasal dari Mesir katanya. Asal muasalnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yura'i masyaira zaujati. Begitu juga Rasulullah sangat berhati-hati menjaga perasaan istrinya. Wa yarafu hal ya radiyatun alai am sakhitat fahiyat yaqul Aisyah. Satu saat Rasulullah bercerita pada Aisyah, "Inni la a'lamu idza kunti anni radiyatan." Saya tahu kalau kamu lagi senang. Kata Rasulullah kepada Aisyah, saya tahu kalau kamu lagi senang. Fa idza kunti alayya ghadabi. Begitu juga saya tahu kalau kamu lagi marah. Tuh, kata Rasulullah kepada Aisyah, saya tahu kalau kamu lagi suka. Saya tahu kalau perasaan suasana hatimu lagi benci. Wa min aina ta'rif dzalik? Kata Aisyah, kok panjenengan tahu dari mana? Nah, ya, lalu Rasulullah menjawab, amma idza kunti ani radiyatan, kalau kamu lagi suka, fa innaki taqulina la wa rabb Muhammad. Kamu akan mengatakan tidak demi Tuhannya Muhammad. Dipanggil Muhammadnya. Wa idza kuntu ghadabi, kalau kamu lagi enggak senang, la wa rabbi Ibrahim. Tidak demi Tuhan Ibrahim. Nah, jadi kalau lagi suka, Aisyah akan menyebut Muhammad. Tidak demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau lagi benci, beliau mengatakan tidak demi Tuhannya Ibrahim. Qalat ajal, wallahi ya Rasulullah, benar. Ya, Aisyah membenarkan. Sudah waktu duha ya. Falam yakun minar rijal alladzina la yubalu bi zaujatin radin am sakhatin. Jadi bukan laki-laki yang perwira, ya, bukan suami yang baik jika seseorang tidak menjaga perasaan istrinya, ya, terutama kalau sedang ada di dalam keluarga. Kalau kita sedang sibuk dengan diri kita, kita juga harus menjaga perasaan istri. Nah, istrinya suka apa enggak? Kita harus tanya. Ya memang demi keadilan, karena istrinya yang mencari nafkah, karena istrinya yang lebih banyak memberikan hak keluarga. Artinya istrinya lebih banyak memberi. Ya, wajarlah kalau dia ngatur. Tetapi istri yang baik, ini dari sisi wajarnya, ya namanya yang ngebiayain keluarga kebanyakan dari dia, pasti dia punya daya atur, itu kan sebagai hak dan kewajiban. Tapi istri yang baik akan memberi hak suaminya untuk bersuara, untuk memimpin. Jadi kalau orang lagi sakit, diusahakan disembuhin. Ini kan lagi sakit ini. Mestinya kan istrinya, suami yang mimpin, ya. Tapi kadangkala suami jadi satpam, istri jadi manajer. Bisa begitu. Ya itulah kondisi di Indonesia. Ya. Jadi wajarlah kalau istrinya ngatur, itu wajar. Suaminya harus menerima karena posisi seperti itu. Tapi dilihat dari suami. Tapi kalau dilihat dari posisi istri, alangkah baiknya kalau dia ingin surga,
meskipun dia banyak memberi, dia akan tetap memberi peluang pada suami untuk memimpin. Bagaimana Pak? Pendapatmu bagaimana? Itu dia memberi ruang. Itu yang baik. Dan yang begini ini jarang. Jadi kalau kita selaku suami, maksudnya dari sisi suami, istri kita pendapatan yang lebih, kadang-kadang malah ilmunya lebih tinggi, ya, lebih dewasa malah. Ya dia ngatur wajar. Tapi kalau dari sisi istri, kalau dia pengen menjadi istri yang baik, diterima oleh Allah di sisinya nanti di akhirat, ya, maka dia memberi ruang kepada suami untuk bersuara, memimpin. Itu Pak. Sama dengan Khadijah, ya, istri Rasulullah. Meskipun beliau kaya raya, dakwah Rasulullah banyak dibiayai oleh beliau, tapi beliau nggak ngelunjak. Malah jarang terdengar suaranya kan? Ada nggak hadis di Khadijah menyatakan, Khadijah menyaksikan, aku mendengar suamiku berkata, nggak pernah kan? Jarang bersuara, tapi beliau terus keluar memberikan dukungan. Itu yang terbaik. Nah gitu Pak, jadi kita nggak bisa menafikan kalau kita kalah, ya gimana lagi? Ya kita harus terima diatur. Kalau kita nggak punya apa ya, nggak memberi banyak terus kita ngatur, ya dunia akan tertawa. Gitu Pak. Tapi dari sisi agama itu tadi, istri yang sadar adalah memberi ruang pada suaminya untuk memimpin. Karena pandangan dua orang secara lengkap itu jauh lebih tentram. Keputusannya lebih bisa diterima. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Kita semuanya juga masih terus berusaha supaya rumah tangga kita harmonis. Ya kita boleh bertengkar, boleh berbeda pendapat, tapi jangan sampai cerai. Sebab bertengkar, berbeda pendapat itu adalah ladang pahala. Kalau semuanya pendiam-diam ya nggak enak, diam aja, diam, udahlah nggak mau diam aja, datang diam sampai sore. Ya rumah tangga itu juga tidak harmonis. Ya wajarlah kalau ada begini, itu namanya dinamika. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendidik kita dan memudahkan kita menjadi suami yang ideal, suami yang diberkahi, dan keluarga kita mendapatkan berkah melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dan dijaga dari wabah dan bencana, dari syubhat dan syahwat, serta anak keturunan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi generasi yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.